Kembali bersama saya Pak Triwan di Studio Box Cafe, Komisi Komunikasi SFDND. Saat ini kami ingin berbicara soal beasiswa dan hadir di studio seorang pastor yang dalam tarekat SFD adalah pastor pertama penerima beasiswa LPDP. Yang paling berat dalam proses tes itu di tahap apa? Apakah di tahap administrasi kah? Ya. Tahap wawancara kah? Tahap persiapan mental kah saat tes? Oke. Kalau proses seleksinya sebenarnya ada 3 tahap. Oke. Semua seleksi LPDP itu selalu 3 tahap. Kalau secara normal, ada nanti saya jelaskan. Ada yang jalur singkatnya. Kalau jalur normalnya itu tes administrasi. Semuanya administrasi itu kami waktu itu ada TOEFL, tapi sekarang itu tidak ada TOEFL lagi kalau di dalam negeri. Tapi waktu kami itu masih ada TOEFL. TOEFL yang pertama administrasi, contoh rekomendasi dari pembimbing akademik sebelumnya atau tokoh masyarakat, kemudian dengan transkrip nilai ijazah seperti yang lain sih masuk perguruan tinggi. Dan seleksi itu administrasi kalau lolos termasuk proposal tesis atau disertasi untuk mereka yang S3. Itu sudah tulis di awal itu. Kemudian seleksi itu kalau sudah lolos itu masuk ke tahap yang berikut, namanya kalau anak-anak LPDP pasti tahu mereka. TBS namanya. Apa itu? Tes bakat skolastik. Itu seperti TPA. Apa itu TPA? Ya, tes kemampuan akademik begitu. Yang sekarang anak-anak SMA lakukan itu. Di dalam itu ada seperti tes PNS juga, soal-soalnya mirip seperti itu. Ada matematika? Ada matematika, ada bahasa Indonesia, di dalam matematika dasar, aljabar, seperti tes PNS. Syaratnya nanti ada passing grade. Kalau kami waktu itu tuh 95 passing grade-nya. Di bawah itu? Di bawah 95 tidak bisa. Ya. Kemudian setelah lolos itu nanti kita masuk ke tes wawancara. Itu tahap terakhir dan di saat wawancara itu kita akan diwawancari oleh 3 orang. Yang pertama itu psikolog online waktu itu, dan semuanya LPDP programnya online. Psikolog, kemudian orang-orang LPDP, ini mereka di LPDP, kemudian ahli dalam bidang yang kita mau studi. Contoh kalau saya filsafat, ya itu pengajar filsafat yang menanyakan filsafat nanti. Dari mana nih pengajarnya? Kita waktu itu tidak diberitahu asalnya mereka dari mana, tapi itu pengajar filsafat kan pertanyaan tentang filsafat, dan mereka akan bertanya tentang proposal riset. Ya, termasuk proposal riset, kemudian program masa depan yang sudah kita lakukan sebelumnya, kan itu yang penting. Kemudian apa yang kekuatan kita kalau seandainya menghadapi tantangan, apa yang menjadi kekuatan. Tapi dari semua seleksi itu, saya rasa kalau menurut saya yang paling agak sulit lah bahasa. Agak sulitnya itu TBS. Karena kita tes bakat skolastik. Ya, karena kita untuk saya orang-orang humaniora itu matematikanya sudah ketinggal jauh sekali. Sudah tidak tahu lagi XY itu sudah susah. Tapi untuk mereka yang matematika saya rasa mudah untuk itu. Ya. Tapi kalau untuk mau seleksi orang masuk, mau tentukan yang masuk atau tidak, itu wawancaranya, karena tahap terakhir. Itu menurut Pak paling menentukan? Ya, itu yang paling menentukan. Karena di wawancara itu, kalau TBS kan bisa, kalau orang yang gagal di TBS bisa term berikutnya bisa ikut seleksi lagi. Tapi orang gagal di wawancara, term berikutnya tidak bisa. The following term lagi baru bisa. Jadi ada satu term yang mereka tidak boleh karena ada datanya sama kan. Ya. Kalau untuk saya TBS karena matematikanya sudah libur terlalu lama. Ya. Apa nih Pak Tur punya trik-trik lah untuk teman-teman yang sering kali beban dengan tes-tes? Ada banyak teman-teman yang minta ini dan akhirnya gagal kan. Ya. Tidak apa-apa lah. Gagal itu bagian dari hidup kan. Ya. Melihat, jangan dulu bilang, oh ya nanti saya kalau tes ini nanti saya di Cambridge. Tidak perlu pikir itu dulu. Ikuti proses yang kecil dulu kan. Kadang-kadang kita cuma membayangkan rekomendasinya belum dapat, dia cuma memikirkan dia sudah di London School. Itu sudah pasti gagal. Ya, ikuti proses pelan-pelan. Nanti ada syarat administrasinya, ikuti pelan-pelan itu. Kemudian kalau seandainya LA-nya belum dapat, ikut TBS-nya, belajar persiapkan diri secara baik. Ada teman-teman LPDP yang lain pasti mereka membantu. Ada coaching khusus juga. Ada teman-teman, ada bentuk kelompok banyak yang itu. Ya. Kemudian wawancara. Di tahap wawancara itu ada banyak coaching juga. Bagaimana menjawab pertanyaan wawancara secara tenang, secara baik.
Ada banyak teman-teman LPDP, alumni award di LPDP itu itu tidak ada award di LPDP yang akan kikir dengan ilmu itu. Sudah pasti mau. Sudah pasti mereka terbuka untuk membantu teman-teman. Ada kemudian yang paling penting itu sih sebenarnya ada di disertasi dan proposal kita, framework yang kita mau bangun itu adalah Indonesia dan dunia. Bukan salah satu kelompok ini atau salah satu kelompok itu. Kan kita di negara itu membangun Indonesia bersama. Ya. Tanpa itu pasti nanti di seleksi wawancara pasti tidak menjawab itu. Kita membangun Indonesia. Itu termnya, itu walaupun mau teologi, filsafat, apapun itu, kita membangun Indonesia. Benar. Membangun gereja di saat yang bersamaan. Benar. Membangun umat kita saat yang sama. Itu kan satu kesatuan. Benar. Hanya termnya yang berbeda. Ya. Ya. Ini kan L-nya apa? Lembaga, pengelolaan, dana, pendidikan. Ya. Otomatis harus di dalam negeri kah? Atau kalau saya sudah dapat beasiswa ini, saya boleh pilih nih? Oke. Ada beberapa sebenarnya, ya ada. Ini menarik ini karena mungkin teman-teman proses seleksinya tadi yang saya jelaskan tadi itu normal. Oke. Tapi kalau ada yang lebih singkat ini, LOA-nya dapat duluan. Apa itu? LOA-nya Letter of Acceptance. Surat tanda kita diterima di universitas. Oke. Dapat duluan. Itu nanti TBS-nya tidak. Tes TBS-nya tidak, administrasi dan wawancara saja. Itu LOA-nya kita bisa dapat di semua universitas di seluruh Indonesia yang sudah diakui dalam list LPDP. Pater ingat list universitas yang diakui LPDP? Itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Okay. Ya, universitas terbaik di dunia lah, hampir terbaik di dunia itu ada di dalam list LPDP. Ya, kalau di Indonesia beberapa universitas sudah terbaik di Indonesia pasti masuk di LPDP. Sebelum Pater lanjut, Pater kan di UGM nih. Ya. Memang memilih ke situ dan tidak mau ke UI atau bagaimana nih terkait dengan LPDP? Oke. Saya memilih UGM. Ya, saya punya sebenarnya di dalam ini kita di awal itu kita diberi peluang untuk memilih 3 universitas. UGM? Bebas kita memilih. Okay. Ya, yang contoh kalau saya ada filsafatnya di mana, saya bisa bebas memilih 3. Dan dari 3 itu kita bisa tentukan 1 nanti. Di Indonesia atau di mancanegara? Saya memilih di Indonesia. Tapi kalau di mancanegara juga bisa memilih 3. Tapi saya kan dari daerah afirmasi, bisa diubah dari dalam negeri ke luar negeri. Tapi untuk teman-teman reguler yang Jawa dan Sumatera tidak bisa. Di awal itu sudah tentukan itu tidak bisa berubah. Tapi kalau daerah afirmasi kita bisa ubah nanti. Daerah afirmasi yang Pater maksud ini daerah yang bagaimana dan? Ya hampir 3T lah. Seperti kita tertinggal, termiskin, terluar. Terbelakang bisa. Bisa juga. Kita tertindas bisa juga. lebih ke arah tertindas. Tertindas secara epistemis sih sebenarnya. Secara cara berpikir kan kita didikte itu. Tapi itu kita punya hak istimewa itu. Ada pengayaan bahasa sebelum kita pergi keluar untuk masuk tes IELTS maupun TOEFL. Ada 6 bulan, ada 3 bulan, kalau saya dapat 3 bulan. Ya. Ada kemudahan itu untuk kita yang dari daerah reformasi. Mungkin kalau teman-teman mau nanti cek daerah reformasinya apa saja. Kalau kami itu ada Ambon, ada NTT, kita NTT masuk di daerah reformasi itu. Ada peluang yang itu. Kita punya kesempatan yang diberi luas oleh pemerintah sih sebenarnya. Itu yang kita syukuri bahwa kita punya peluang itu. Ya. Berarti Pater menyambung itu tadi. Misalnya contoh lulus mendapat beasiswa ini, misalnya saya ambil filsafat di Cambridge begitu, bisa ya itu? Kalau bisa, nanti kita ubah nanti. Tapi dengan persyaratannya kalau seandainya saya lamar dalam negeri, nanti saya mau pindah ke luar negeri, itu artinya saya berjuang mendapat LOA sendiri tanpa dibayar oleh LPDP dari Cambridge. Setelah itu dapat, baru dilamar lagi ke LPDP. Ya, karena saya lamarnya dalam negeri. Kecuali saya lamar awal tuh langsung di luar negeri. Itu nanti semua di cover oleh LPDP. Ya paling kurang ada sesuatu yang kita belajar juga kan dengan buat pilihan itu. Pater, Pater bercerita, mungkin Pater juga pasti punya informasi kalau mereka yang memilih untuk program ini tapi di luar negeri, itu kurang lebih mereka mendapat fasilitas berapa ratus juta itu dalam 1 semester. Ini kalau informasi itu persis jumlah angkanya pasti
saya tidak tahu persis karena di masing-masing negara kan standarnya berbeda-beda. Bisa di Inggris berbeda, Amerika berbeda, Prancis berbeda, Korea, Jepang berbeda-beda. Jadi itu sebenarnya LPDP memberi itu sesuai dengan standar ekonomi sih sebenarnya. Jadi angkanya berbeda-beda. Tidak sama. Tingkat apa ya? Contoh uang sakunya itu pasti beda. Setiap negara. Ya. Okay. Jadi dia tidak persis tidak sama. Dia tidak persis tidak sama. Okay. Dan contoh kami di Indonesia di Jakarta kan beda jumlahnya. Dengan kami di Jogja dan sekitarnya kan berbeda. Karena itu saja keadilan kan. Yeah. Keadilan bukan berarti kita terima hal yang sama, tapi memperlakukan orang sesuai dengan konteks. Itu namanya keadilan dan itu benar. Okay. Ini omong-omong sudah semester berapa? Saya ini sudah habis semester yang kedua, jadi sekarang masuk riset terakhir. Ada toleransi dari LPDP untuk Baik, LPDP itu memberi waktu untuk master 24 bulan. Kalau saya sendiri sampai 31 Januari 2027. Selesai. Harus selesai. Okay. Ya, 24 bulan. Tapi saya bisa habiskan sebelum waktu juga. Nah, ini. Ya. Habiskan sebelum waktu, misalnya Pater selesaikan dalam 1,5 tahun ya. Ya. Apa rewardnya? Reward itu nanti diberi oleh LPDP. Tapi ada ya? Pasti ada rewardnya. Kalau biasanya ada reward, kan kemudian dianggap prestasi kan? Ya, dianggap prestasi dan ya kita membantu negara juga kan. Untuk ya, dan uang saku diberi setengah dari waktu yang belum. Ya, contoh saya 6 bulan, itu artinya uang saku saya terima setengah dari itu. Berarti saya hak saya itu terima 6 bulan, 3 bulan. Oke. Kalau seandainya dengan 24 bulan tapi masih ada yang nunggak, LPDP memberikan toleransi. Oke, memberi toleransi 6 bulan setelah itu. Tapi dengan syarat berdasarkan rekomendasi dari dosen pembimbing tesis atau disertasi. Itu LPDP masih memberi peluang itu 6 bulan. Oke. Ya. Berarti fix dia 24 tambah 6 berarti 30 bulan ya. Harus sudah selesai. Dan saya rasa itu waktu yang terlalu lama kan. Kalau 30 bulan. Ya, kalau 30 bulan. Itu ucapan terima kasih kita kepada negara kan. Okay. Dipertaruhkan di situ kan. Karena tidak ada kerja lain selain belajar ya, kan. Kita tidak ada kesibukan lain kecuali itu. Kita fokus itu saja. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Ya. Kalau tanggung jawab kita kepada negara yang sudah memberi itu. Bukan hanya negara tapi bertanggung jawab kepada masyarakat. Ya. Mereka mungkin itu uang pajak mereka yang berdarah-darah dan menangis. Benar. Ya. Kami bongkar-bongkar data, belum ada pastor SVD sebelum Pater yang menerima fasilitas ini. Perasaan Pater seperti apa? Ya, ini sebenarnya diberi tawaran oleh Pater provinsial waktu itu, Pater Lukas. Oke. Ya, diberi keterbukaan kami yang mau studi itu bisa akses beasiswa. Sebenarnya itu syaratnya utama sebagai anggota komunitas kan, itu syarat utama bahwa kita pergi studi bukan keinginan saya kan. Tidak bisa itu. Kalau keinginan pribadi kan tidak mungkin. Kebutuhan serikat yang paling nomor 1. Jadi kami diarahkan pertama oleh provinsial waktu itu, mantan provinsial sekarang Pater Lukas, untuk membuka peluang untuk itu. Perasaan pertama itu ya bahagia. Ya, bukan karena saya mendapat itu karena saya pintar, bukan. Tapi karena sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang ekspedisi sebenarnya. Bahwa ketika kita tidak mampu untuk menolong orang lain, paling kurang menolong diri sendiri lah. Ya, saya rasa itu yang paling penting. Perasaan senang bukan kesenangan pribadi, tapi kesenangan komunal di dalam konteks SVD. Itu sih. Berarti peluang ini Pater dapat bukan sebagai sebuah rencana awal, tetapi muncul di tengah proses. Ya, benar. Peluang ini ketika kami ada beberapa konfrater sebenarnya sudah disiapkan untuk studi. Dan sudah dibudgetkan selama tahun sebelumnya. Termasuk Pater? Ya, termasuk saya. Dan saya sudah tingkatnya sudah tes masuk di Diakara sebenarnya. Ya. Tapi dalam proses itu ada peluang lain kan, sehingga budget yang sama kan bisa digunakan oleh konfrater yang lain untuk membantu serikat juga sih. No, ya, saya ingat baik bahwa proses ini, peluang ini ada di tengah dalam perjalanan itu, ada peluang kecil ini. Ketika sudah dibudgetkan, kemudian saya sempat lamar ke Diakara 1 minggu setelah itu. Setelah 1 minggu setelah saya lamar ke Diakara, informasi LPDP saya lulus. Jadi saya bertemu dengan provinsial,
Pater provinsial, dan saya memberitahukan informasi itu dan dialihkan budget saya itu untuk konfrater saya yang lain. Dan saya mengikuti jalur yang ini. Ya. Antara budget yang dibudgetkan tarekat dengan yang Pater dapat melalui beasiswa itu langit dan lumpur atau sendal dan tanah atau bagaimana nih? Ini macam rahasia terbongkar ini. Karena ini buka box. Oke, siap. Perkenan buka boxnya atau? Ada. Boleh. Okay. Tidak apa-apa. Maksudnya perbandingannya. Ya, perbandingan lah. Ya, kalau perbandingannya, kalau budgetnya tidak, bahkan setengah tidak sampai. Dia lebih besar dari itu, mungkin 2 kali lipat dari budget yang kita sudah siapkan. LPDP-nya jauh lebih besar, 2 kali lipat dari budget yang kita sudah siapkan, yang diterima, karena semua fasilitas kan sudah disiapkan oleh LPDP. Kalau mau buka boxnya begitu. Ya. Ini kejujuran Pater. Menurut Pater, apakah ada ironi tidak? Ketika peluang ini terbuka luas, terbuka untuk siapapun, tapi terbatas sekali para imam yang mengakses ini. Khususnya misalnya SVD itu satu-satunya atu-atunya ini hanya Pater John. Menurut Pater, ini sebuah ironi? Ya, kalau mau dikatakan ironi sih, ya kata ekstrimnya kan. Karena saya orang teater. Ya, itu kata ekstrimnya, bukan ironi sih sebenarnya. Tapi itu proses formasi kita sih sebenarnya yang belum terbuka. Ya, ada kecemasan ya. Ya, ada contoh kenapa kita susah untuk akses ini. Yang pertama keterbatasan informasi mungkin. Para Romo, para konfrater kita mungkin tidak tahu. Mungkin tidak tahu caranya juga. Mungkin pernah dengar. Sekarang Pater bisa buka boxnya nih. Caranya bagaimana nih? Banyak peluang, bukan hanya LPDP. LPDP itu salah satunya saja. Ada banyak. Ini kalau seandainya di Australia itu Australia Award. Ya. Ada Fulbright di Amerika, Erasmus, ADD di Jerman. Kalau di Indonesia ya LPDP yang paling diandalkan. Ada peluang itu sih. Tapi diberi ruang. Kalau persoalan tidak diberi ruang kan. Ya, itu pertama. Yang kedua itu karena kita hal rumit sekali itu. Untuk kita yang orang biara yang sudah tersusun rapi dengan bangun pagi, ibadat pagi, misa pagi, lanjut itu ada kesibukan yang luar biasa, ada pengajar. Yang extraordinary? Itu yang extraordinary itu mempersiapkan hal-hal kecil. Yang agak menyulitkan. Ya, karena kita tidak suka yang itu kan. Kita mau yang agak besar, yang lebih besar. Tapi contoh rekomendasi, surat domisili, harus lari ke kantor desa. Gitu kan kita agak rumit begitu. Wah, ini persyaratannya macam rumit sekali dan sudah tidak mau di saat baca persyaratan itu sih. Terus kan dari berbagai latar belakang tentu dengan latar belakang profesi studi nanti kan. Ya, pasti. Ada macam-macam. Ya. Sejauh yang Pater ini ada yang belajar ambil kedokteran mungkin. Hampir semua bidang studi. Ya, pertanian macam-macam ya. Pertambangan, bidang filsafat. Ya. Karena itu yang paling penting dari network. Nanti LPDP sangat kuat dengan itu. Kita membangun Indonesia. Tanggung jawab kita sama. Mau studi di dalam negeri atau di luar negeri itu sama. Membangun Indonesia. Karena kita 4% itu saya kalau tidak salah itu 4% dari SDM Indonesia itu didukung oleh tamatan LPDP dan membangun network itu. Kita bisa saja kalau mau bangun saya mengajar ada ke SI kan di Ledelero. Ada desain grafis teman saya kan banyak yang itu. Saya bisa bilang, mungkin kalau mau dosen tetap kan tidak bisa. Paling kurang seminar sehari lah. Kan bisa saja kontak teman saya itu. Network itu yang paling penting. Saya rasa, finansial penting, bisa terjamin. Tapi network membangun Indonesia, wajah Indonesia itu yang mungkin itu networknya penting. Ya. Ini kelihatan bahwa Pater John dulu di Australia, terus sekarang dengan LPDP, segudang pengalaman dengan segudang manusia dengan berbagai latar belakang. Ya. Mempengaruhi tidak? Ketika kembali ke Ledlero untuk bagaimana nih membimbing para frater, networknya, lalu memilih studi ketika dia jadi imam tidak hanya harus filsafat melanjutkan itu atau teologi, tapi ada banyak sekali ilmu yang karena dunia berubah kan sekarang. Ya, fokus LPDP kali ini yang sekarang itu, yang current itu adalah ke startup teknologi. Ya, dan kalau kita tertinggal dari itu kan kita belajar filsafat tanpa ada teknologi kan. Ya, itu sangat berbahaya. Jadi konfrater kita mereka kita ada persiapkan kitab suci, filsafat, teologi,
psikologi penting, itu penting. Tapi di bidang lain juga tidak kalah penting kan. Untuk kan seimbang. Itu bermisi sih sebenarnya, bermisi. Misi kita SPD kan harus terbuka ke arah situ sih. Lebih terbuka dengan hal kita seperti kita bilangnya dunia sekuler sebenarnya semuanya sekuler kan. Ya. Semua apa yang kita pelajarkan sekuler. Sekuler itu artinya kita ada di dunia kan. Ya. Dan kita harus mempersiapkan konfrater kita yang terutamanya muda-muda itu untuk itu. Untuk di semua bidang sehingga kita Leloro punya peluang besar untuk itu karena kita buka beberapa periode yang disiapkan konfrater untuk itu dan bisa kerjasama dengan teman-teman dengan network yang kita sudah bangun itu. Ya. Yang kami tahu Pater harusnya berada di Jogja ya. Ya, siap. Dengan teman-teman seangkatan dan ataupun yang seruangan kelas. Tapi saat ini ada di ND. Ngapain di ND? Baik, ini liburan. Sesederhana itu. Terkait tesis kah? Oh, oke. Terkait pulang untuk ulang tahun mama kah atau apa? Tadi Pater Johan sudah tanya tentang riset. Riset saya tentang filsafat teknologi. Ya. Filsafat teknologi. Filsafat teknologi. Pater punya kegelisahan apa dan mau menyelesaikan kegelisahan ini yang bagaimana dalam tesis ini? Ya, ketakutan kita itu adalah ada dalam teknologi yang sekarang hadir itu orang tidak sadar. Kayak kita juga termasuk tidak sadar. Kamera ini kan cara kita bicara ini ditentukan oleh kamera ini. Ya. Ya. Cara duduk ini sudah ditentukan oleh kamera. Tanpa itu. Lighting itu. Dan mic-nya juga menentukan saya berbicara ke Pater ya. Jelas sekali. Kalau saya terlalu hitam, ini lampunya harus terang. Ya. Jadi kegelisahan itu, kita hidup itu ditentukan. Determinasi namanya kan. Ya. Itu yang akan dijawab. Kalau seandainya hidup sudah dideterminasi, nilai apa yang kita hidup menjadi otentik kita menjadi tidak ada. Ya. Itu yang menjadi intinya. Kegelisahan ya. Dalam penelitian itu. Untuk menjawab itu. Dalam dunia yang determinasi, contoh pergi di Pulau Ende, sebenarnya Pulau Ende itu biasa saja. Tapi orang kalau foto banyak di Pulau Ende, orang akan pergi di Pulau Ende. Itu artinya kepergian ke Pulau Ende itu ditentukan oleh foto itu sendiri di TikTok. Jadi tidak ada keinginan personal mau pergi ke sana, tapi TikTok sudah menentukan determinasi. Dalam nih Pater, bagus nih. Kita kan juga lihat perkembangan media itu kan, misalnya kita bicara soal platform Facebook misalnya. Itu selalu ada notif dari Meta, misalnya dia masuk di Facebook profesional bahwa dia diminta postingan dalam seminggu kurang lebih 20 postingan publik. Dan orang menurut saya didikte dan terjajah tanpa dia sadar. Jadi demi mengejar target agar dia bisa dimonetisasi mungkin. Lalu dia betul fokus hanya untuk bagaimana 20 target itu dalam seminggu. Yang ini yang dimaksudkan bahwa kita membongkar kesadaran kita bahwa kita sudah dideterminasi, sudah ditentukan. Bahwa kita cara omong ini kan harus ada gelas di depan kan harus ditentukan karena harus menarik di ini. Ya. Dan itu yang paling penting. Tanpa itu kita dideterminasi segala sesuatu dan pertanyaannya nilai etik apa yang keluar dari situ. Bagus nih Pater karena ada kasus Pater orang muda, kebetulan kami bergerak di dunia media. Jadi realnya dia bukan seorang yang priang. Tetapi ketika postingan pertama dia tampil depan kamera berbicara dan ternyata begitu diposting begitu banyak orang yang menonton dan begitu banyak orang memberikan komentar dan reaksi. Lalu akhirnya dia mau tidak mau buat lagi. Buat lagi. Tiba pada salah satu sesi hidupnya itu dia berontak tentang kenyataan itu bahwa dia tidak demikian dan tersiksa. Filosofi teknologi. Ada di situ determinisme. Ini yang menurut Pater. Ada sebenarnya saya mengangkat dua filsuf tapi sebenarnya sudah dari awal sih sebenarnya orang berdiskusi tentang ini teknik kan dari Plato Aristoteles tentang tentang itu tentang mimesis kan. Tentang yang ideal dan yang ini hanya pancaran. Kan seperti sudah tentang teknologi. Sudah dari awal perkembangan filsafat dan kemudian dia ditegaskan oleh Heidegger yang baru-baru. Kemudian saya tidak mengambil Heidegger, tapi saya mengambil John Idey, filsuf Amerika, dan Jacques Ellul,
dari filsuf Prancis. Oke. Kalau determinisme itu yang segala sesuatu ditentukan itu Jacques Ellul menulis buku tentang itu. Ya, sangat sangat baik bahwa segala sesuatu ditentukan. Tapi dia juga dikritik oleh Don Heidi kemudian. Ya. Saya mendapat kuliah gratis. Kalau bertanya tentang Ya, tesis, lanjut, Pak. ya arahnya ke Ya, situ. itu Ya, memang harus dibongkar. ya, karena kalau Don Heidi itu dia lebih ke relasi, mediasi. Kan media ini hanya media. Ya. Jadi kita ini menggunakan kita untuk menentukan pilihan, Oke. bukan sebagai penentu pilihan. Ya. Ya, dari dua pemikiran ini saya akan mengambil sintesis. Sintesis itu inti dari riset saya itu. Tapi sebenarnya media yang dibangun itu kan kita untuk membahasakan sesuatu itu, kita menggunakan itu. Jadi lebih ke dia positif, agak positif lah. Oke. Ya. Ada dua pandangan yang kadang-kala bertentangan, tapi kita membuat sintesis itu. Itu riset saya itu supaya pesannya satu, supaya kita menggunakan teknologi dengan kesadaran. Oke. Dan kesadaran itu adalah kesadaran etis. Ya. Wow. Kami disadarkan. Oke, Pak Ter, terima kasih banyak. Satu-satunya kita berharap nanti akan banyak yang mendapat beasiswa LPDP dalam Tarekat Sabda Allah, Pak Ter John Mai. Profisiat ya, Pak Ter. Walaupun studi belum selesai, tapi sekarang sudah riset, kami yakin Pak Ter pasti selesai. Dan Pak Ter memberikan banyak inspirasi untuk imam-imam, khususnya imam SVD mengikuti jejak ini, karena bagaimanapun apa yang Pak Ter buat saat ini membantu sekali tarekat dari segi finansial. Karena pemerintah juga bahu-membahu bersama gereja. Konkretnya Pak Ter mendapat fasilitas ini dibiayai seluruhnya. Jadi teman-teman, obrolan kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melihat beasiswa, bagaimana melihat studi, dan bagaimana melihat Pak Ter memberikan inspirasi kepada banyak orang bahwa ini bisa ditempuh kalau orang punya niat dan orang punya mimpi. Ya Pak Ter? Ya. Jadi itu tadi obrolan saya bersama Pak Ter John. Kita doakan yang terbaik untuk studinya, semoga cepat selesai. Saya Pak Ter Yohan bersama Pak Ter John dari Studio Box Cafe, Komisi Komunikasi SDND mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.